Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Widi sama Kak Heni kembali menemani adik-adik Rehoboth Kids di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, gimana keadaannya adik-adik Rehoboth Kids? Kakak berharap adik-adik Rehoboth Kids di rumah semuanya dalam kondisi sehat selalu pastinya. Hari ini sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau mengingat ayat hafalan minggu lalu. Kak Heni masih ingat gak Kak? Ingat dong Kak. Ayat hafalan kita yaitu yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yuk sekarang kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Puji Tuhan. Adik-adik sudah bersuka cita hari ini? Amin. Amin. Kita mengucap syukur, kita bersuka citakan Tuhan Yesus baik Kak Heni. Yuk kita mau duduk manis. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakukan Engkau, kami menjadikan Allah kami satu-satunya. Sebentar Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Yeay, hari ini kita ketemu lagi, bisa ibadah sama-sama. Tadi juga udah memuji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yuk. Adik-adik udah siap dengerin firman? Oke, siapin telinganya, duduk yang manis. Kita mau fokus dengerin firman ya. Firman Tuhan hari ini judulnya kreatif. Oke, pasti adik-adik udah sering dengar kata kreatif. Orang itu kreatif ya? Dia kreatif banget ya. Tapi adik-adik tahu nggak kreatif itu apa? Sifat kreatif itu artinya menciptakan suatu ide baru atau membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang udah ada sebelumnya. Contohnya kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Nggak ada manusia yang sama persis, ya kan? Ada sih anak yang kembar,
Tapi meskipun mereka kembar, pasti ada yang beda. Mungkin sifatnya beda, kesukaannya beda, atau hobinya beda. Tuhan kita itu kreatif banget adik-adik. Dan kita, Kak Elsya dan adik-adik, juga dibuat jadi kreatif. Asalkan kita mau mencoba membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Adik-adik harus pede ya, kalau misalnya nanti adik bikin karya, adik-adik harus pede sama karya atau kreasinya adik-adik itu. Adik-adik harus pede kalau itu bagus dan nggak perlu mencontoh dari temen. Nanti kalau adik-adik berani coba bikin sesuatu yang unik, yang belum pernah ada, adik-adik bisa jadi trendsetter atau orang yang paling awal, orang yang paling pertama menciptakan sesuatu yang baru dan nantinya bisa diikuti sama banyak orang. Misalnya adik-adik bikin kerajinan tangan mainan gitu, contohnya adik-adik bikin mainan deh dari kertas atau dari plastik. Terus adik-adik bikin mainan itu misalnya bisa gerak dengan kontrol remote. Wah, karena itu mainan yang unik, keren dan belum pernah ada sebelumnya, nanti pasti banyak orang yang ngikutin karyanya adik-adik. Nah, waktu itulah, di saat itulah adik-adik disebut trendsetter atau orang yang paling pertama menciptakan sesuatu. Oke, mungkin adik-adik nanya, orang yang kreatif tuh gimana sih Kak Elsya? Oke, hari ini kita mau belajar 2 ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama, punya rasa ingin tahu. Orang yang kreatif itu adik-adik, dia punya rasa pengen tahu yang besar. Dia pengen tahu hal-hal yang berguna. Dia mau belajar, dia mau tahu pendapat orang lain, dan dia mau tahu juga tren-tren apa yang sekarang nih lagi happening gitu, yang lagi viral. Supaya dari situ siapa tahu muncul ide baru dan kita bisa ciptain suatu produk yang belum pernah ada. Rasa ingin tahu ini bukan berarti kepo ya adik-adik, bukan berarti kita pengen tahu urusan pribadi orang lain, tapi pengen tahu hal-hal yang berguna. Contohnya, adik-adik tahu nggak Aquila dan Priscilla? Waktu mereka berdua di Korintus, sama Paulus juga, mereka tinggal sama-sama, terus mereka melakukan pekerjaan yang sama juga. Mereka saling belajar, mereka saling kasih masukan, kasih pendapat, dan mereka membuat kemah, terus dijual. Uang hasil jualannya itu dipakai untuk hidup mereka sehari-hari dan buat pelayanan mereka juga. Karena kreatif, Paulus bisa menghidupi dirinya sendiri dan gak jadi beban buat orang lain. Bahkan mereka bisa melayani lebih luas karena mendapat uang dari hasil penjualan kemah. Keren ya adik-adik. Dari ide buat kemah, terus akhirnya bisa dijual, akhirnya bisa menghasilkan uang dan bisa dipakai buat pelayanan juga. Nah, semua itu bisa terjadi karena punya rasa ingin tahu. Mereka mau tahu gimana sih pendapat satu sama lain. Mau tahu apa sih masukanmu? Aku bikin ini gimana menurutmu? Gitu. Adik juga mau kan punya rasa ingin tahu tentang hal-hal yang berguna, hal yang positif? Mau ya? Yang mau bilang yes? Yes, oke. Yang kedua, ciri-ciri orang kreatif, berani mencoba membuat sesuatu yang baru. Nah, adik-adik, orang yang kreatif itu nggak takut gagal. Mereka berani mencoba membuat sesuatu yang baru. Kalaupun gagal, dia bakal cari tahu kenapa ya aku gagal, kenapa ya kok nggak bisa. Bahkan kalau perlu, dia pakai cara lain supaya berhasil membuat sesuatu itu. Contohnya lagi Ibu Priscilla dan Bapak Aquila. Mereka belajar firman Tuhan dari Paulus sehingga mereka bisa mengajarkan, mereka bisa melayani firman Tuhan ke orang lain. Gitu adik-adik. Jadi orang yang kreatif itu bukan berarti udah hebat ya, udah nggak perlu masukan orang lain. Justru orang yang kreatif itu mau bertukar pikiran, mau diskusi sama orang lain tentang hal yang bermanfaat supaya bisa muncul ide-ide baru. Oke, Kak Elsya mau cerita nih, mau cerita tentang penemu insulin. Adik-adik pernah dengar diabetes mellitus atau kencing manis? Nah, pasti pernah dengar ya. Adik-adik, penyakit ini terjadi karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Kalau kadar gula tinggi itu biasanya bisa diobati dengan minum obat. Tapi kalau kadar gula darahnya sudah terlalu tinggi, udah nggak bisa diobati dengan minum obat lagi, tapi harus disuntik insulin. Insulin itu zat yang diproduksi pankreas supaya bisa mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Nah, adik-adik kalau mau belajar lebih banyak lagi soal pankreas, soal organ tubuh manusia, nanti kalau udah SMA masuk IPA ya, pilih IPA. Oke. Nah, penemu insulin ini adalah Sir Frederick Grant Banting. Biasa dipanggil Pak Banting. Nah, waktu dia kecil, temennya Pak Banting ini meninggal karena
kena kencing manis ini. Pak Benting sedih sekali. Dia mau menemukan obat buat kencing manis. Dia mau jadi dokter dan dia sekolah di Sekolah Kesehatan Toronto di Kanada. Tapi karena waktu itu ada Perang Dunia Pertama, proses belajarnya jadi keganggu. Sehingga akhirnya Pak Benting jadi relawan di Perancis. Dia jadi dokter bedah meskipun belum lulus jadi dokter bedah karena waktu itu diperlukan banget dokter bedah di Perang Dunia yang Pertama. Nah, akhirnya Pak Benting bantu tentara-tentara, dia dapat pelatihan dan dia mulai operasi tentara-tentara yang terluka. Dari pengalaman membedah, pengalaman mengoperasi tentara-tentara itu, dia jadi tahu organ-organ tubuh manusia dan dia mulai meneliti pankreas sama temennya. Dia juga dapat bantuan dari salah satu dokter. Terus mereka melakukan percobaan ke pankreasnya anjing yang lagi sakit dan ternyata berhasil. Terus mereka coba lagi ke pankreas sapi, berhasil lagi. Akhirnya ekstrak insulin itu disterilkan supaya bisa dipakai oleh manusia. Nah, penderita kencing manis yang pertama yang disuntik insulin itu adalah anak laki-laki umurnya 14 tahun. Setelah disuntik insulin, anak ini bisa sehat lagi. Bisa sehat dengan cepat. Dan pasien-pasien yang lain juga bisa sembuh dengan insulin yang dibikin oleh Pak Benting ini. Akhirnya, Sir Frederick Benting akhirnya berhasil menemukan insulin. Wow, keren ya adik-adik. Kadang kreativitas itu muncul di saat yang kepepet ya, di saat yang mendesak. Temannya Pak Benting meninggal dunia karena diabetes. Akhirnya Pak Benting muncul ide yang kreatif. Dia bikin insulin, dia bikin obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Sama halnya juga adik-adik sama Paulus di cerita Priscilla dan Aquila itu. Paulus memberitakan firman ke banyak orang. Dia bukan cuma ke orang Yahudi aja, tapi orang Yunani juga bisa dengar tentang Tuhan Yesus. Keren ya adik-adik. Nah, bukan berarti kita harus dapat masalah dulu ya supaya bisa kreatif. Ingat ya adik-adik, semua manusia, Kak Elsha, adik-adik, kita semua itu kreatif. Karena kita diciptakan segambar sama Tuhan yang kreatif. Kreativitas itu dikasih sama Tuhan buat kita. Jadi kalau adik-adik kreatif, jangan sombong ya. Tapi kita harus kembangin lagi, harus berani bikin sesuatu yang baru supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Amin. Oke, Kak Elsha punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya ada di Yeremia 31 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan membuat sesuatu yang baru di negeri. Ulang sekali lagi deh. Kita baca sama-sama di Yeremia 31 ayat 22. 1, 2, 3. Sebab Tuhan membuat sesuatu yang baru di negeri. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai dengerin firman. Sekarang kita mau sama-sama berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih buat hari ini, buat firman Tuhan. Tuhan udah ingetin kami lagi, Tuhan, kalau Engkau kreatif. Dan Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa jadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Makasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang lindungi kami. Makasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week adik-adik. God bless you.